Nah, untuk sesi kedua ini kita bisa renungkan atau refleksikan sedikit bagaimana dengan kawasan-kawasan lain di dunia ya. Selain Eropa, tentu saja ada banyak kawasan lain dengan karakteristik yang cukup unik gitu. Misalnya di Timur Tengah terkait wisata religi, konferensi internasional, resort modern seperti di Dubai, di Qatar, gitu. Lalu dari Afrika misalnya yang terkenal dengan safari, warisan budaya, namun seringkali juga terkenal terkait masalah infrastruktur gitu. Uh, Lalu Asia Selatan di India dengan wisata spiritual, sejarah dan kuliner yang akhir-akhir ini misalnya kawasan India, Nepal itu menjadi lebih populer untuk spiritual tourism yang mana aktivitas-aktivitas wisatanya itu lebih ke banyak ke arah wellness. Coba teman-teman browsing di aktivitas wisata di sekitar Himalaya misalnya terkenal dengan wellness tourismnya, aktivitas yoga seperti itu. Lalu Asia Timur misalnya Jepang dan Korea yang menggabungkan budaya tradisional dengan tren pop modern, kita sangat familiar sekali adanya J-pop dan K-pop. J-pop itu dulu sempat booming juga di Indonesia sebelum era K-pop. Dan sekarang K-pop menjadi salah satu industri budaya populer yang terbesar di dunia, tidak cukup hanya di level Asia gitu. Lalu di Australasia misalnya, dengan panduan alam liar, pantai dan juga kota-kota kosmopolitan. Lalu ada dari Amerika Utara dan Latin. Dari Amerika Utara itu terkenal taman nasional, resort, dan juga wilderness. Pun begitu dengan Amerika Selatan yang terkenal dengan tidak hanya terkait masalah apa namanya heritage tourism ya, dan juga cultural tourism, tetapi juga lanskap wisata alam yang memang memang cukup outstanding, misalnya seperti di Cusco di Peru, di Ushuaia di Argentina sebagai salah satu gerbang untuk menuju Antartik misalnya, kurang lebih begitu. Lalu pemahaman terkait kondisi pariwisata global ini juga tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman tentang lintang, bujur, zona waktu, dan juga musim-musim penting dalam perencanaan perjalanan. Misalnya, ketika kita bicara zona waktu, itu sangat mempengaruhi jadwal penerbangan dan resiko jet lag juga, gitu. Dan ini menjadi salah satu consideration dari seorang wisatawan sebelum merencanakan kegiatan atau aktivitas wisatanya. Lalu yang kedua, seperti tadi saya jelaskan terkait wisatawan Australia yang ada di Bali, perbedaan musim sangat mempengaruhi high season dan juga low season di berbagai belahan bumi misalnya. Di Bali itu bisa dikatakan high season itu bisa terjadi di sepanjang tahun kecuali di bulan Februari dan juga di bulan Oktober November misalnya dikarenakan musim penghujan di sana. Tetapi bagi wisatawan Australia, ketika mereka memiliki winter yang mana winter mereka itu adalah summer versi Eropa di pertengahan tahun, mereka memilih untuk pergi ke ke Bali atau ke Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis dan konstan sepanjang tahun. Lalu letak geografis sangat menentukan iklim dan juga atraksi utama dari sebuah destinasi. Ini adalah tiga hal yang pada dasarnya menjadi tiga hal penting yang perlu kita kita pahami, yaitu zona waktu, perbedaan musim, dan juga letak geografis yang menentukan iklim dan juga atraksi utama dari sebuah destinasi. Nah, bisa lihat di sini kondisi Indonesia ya, dan juga di Asia Tenggara yang mana di Asia Tenggara ini memiliki profil dan karakteristik lanskap dan juga climate yang setidaknya itu mirip-mirip. Bagaimana Indonesia hampir bagaimana negara-negara di Asia Tenggara ini hampir semuanya itu memiliki iklim yang mirip-mirip kecuali mungkin di Vietnam di daerah utara atau Myanmar daerah utara yang sedikit berbatasan dengan Cina di bagian selatan nih. Tetapi hal ini semua berpengaruh terhadap bagaimana Asia Tenggara ini menjadi salah satu kawasan yang unite dan
memiliki satu sistem kompetisi yang sehat dalam konteksnya dengan pariwisata. Mengapa saya sebut sehat? Karena kesamaan karakteristik wilayah seperti ini yang terus terbagi dalam berbagai macam negara itu menjadi satu hal yang membuat kompetisi terkait bagaimana negara-negara tersebut mencoba untuk profiling aktivitas wisata mereka itu menjadi lebih kompetitif dalam artian kalau Thailand misalnya, melakukan breakthrough dengan legalisasi ganja misalnya untuk wisatawan. Nah, di sini otomatis ada satu daya tarik tersendiri yang dimiliki Thailand yang hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan di Indonesia. Maka dari itu Indonesia berusaha untuk framing campaign-campaign yang lain misalnya, yang setidaknya itu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditemui di Thailand misalnya. Misalnya katakanlah halal tourism itu menjadi salah satu marketing tagline yang mencoba untuk dirumuskan banyak sekali program pariwisata di Indonesia. Meskipun ketika kita bicara masalah praktik dan juga implementasi kebijakan hal tersebut masih sangat abu-abu ya. Tetapi setidaknya breakthrough-breakthrough tersebut itu hadir sebagai salah satu hal yang bisa kita cermati sebagai hasil dari adanya iklim kompetisi tersebut di dalam konteks kepariwisataan. Nah, bisa kita lihat nih bahwasannya pariwisata kini menjadi industri global karena yang pertama adalah urbanisasi yang menciptakan kelas menengah dengan daya beli tinggi. Lalu konsumsi dan juga pemasaran global yang membentuk selera wisata berbeda di setiap kawasannya. Kita tidak bisa lupakan jejak kolonial yang mempermudah konektivitas bahasa dan budaya, lalu kemajuan teknologi, transportasi dan juga komunikasi, event olahraga internasional dan juga pertukaran pendidikan, lalu yang terakhir adalah kapitalisme yang memperluas jaringan usaha pariwisata. Bentuk kapitalisme dalam pariwisata sendiri bisa kita lihat bagaimana kapitalisme ini hadir dan bersifat seperti gurita ya. Jadi tidak ada aspek atau lini dari kehidupan kita sekarang yang tidak bisa dilakukan dari kapitalisme misalnya. Seanti kapitalis apapun kita, pasti dalam satu titik di kehidupan kita itu pasti bersinggungan dengan yang namanya kapitalis. Misalnya katakanlah ada misalnya saya mencoba untuk mengurangi konsumsi plastik atau mencoba untuk istilahnya memasak masakan saya sendiri yang berasal dari yang istilahnya sayur-sayuran itu diproduksi secara lokal sebagai salah satu upaya untuk mengantikapitaliskan industri pangan. Tetapi di sisi lain, saya tidak bisa untuk urusan pekerja misalnya, saya berada di industri di pendidikan yang pendidikan sendiri di Indonesia itu semakin bergeser ke arah yang sifatnya industrial, gitu. Jadi mau tidak mau itu menjadi satu hal yang tidak pelak lagi kalau kata Thanos I am inevitable, gitu. Yaitu kapitalisme gitu. Yang dia itu inevitable yang tak pelak lagi kehadirannya di setiap lini kehidupan kita gitu termasuk di industri pendidikan. Nah, what is capitalism di sini? Ini menjadi satu hal yang cukup penting ya untuk kita pelajari karena prinsip dari kapitalisme sendiri itu adalah seperti yang dijelaskan di sini sebagai pengantar yaitu adalah eh, kapitalisme sendiri seringkali itu dipikirkan sebagai satu sistem ekonomi yang mana keberlangsungannya itu mengandalkan dari ownership terhadap modal dan juga kontrol terhadap properti yang terkait dengan interest dari mereka, ketertarikan dari mereka. Dan juga kapitalisme ini sangat didukung atau sangat bergantung kepada demand dan supply, yang di mana demand dan supply ini
berpengaruh terhadap setting atau berpengaruh terhadap bagaimana harga di pasar itu ditentukan. Yang pada akhirnya itu penentuan harga-harga tersebut itu cenderung menguntungkan bagi bagi pihak-pihak yang memiliki modal. Jadi secara sederhana kapitalisme, ketika bicara kapitalisme, kapital itu kan artinya modal. Ya, secara sederhana adalah di kapitalisme itu semakin banyak modalmu, semakin untung dirimu atau semakin mudah kehidupanmu gitu. Nah, untuk membahas kapitalisme sendiri, sesinya akan sangat panjang sekali ya, karena kita bisa berdiskusi nanti di luar kelas terkait masalah kapitalisme dan bagaimana kita punya hubungan yang sifatnya itu love hate gitu. Kadang kita membenci kapitalisme, tetapi di satu sisi kita juga tidak bisa lepas dari kapitalisme. Tetapi yang menjadi unik di sini itu adalah bagaimana kapitalisme ini itu eh, terdiri dari beberapa pilar-pilar yang sifatnya esensial seperti misalnya private property, self-interest, competitions, market mechanism, freedom to choose misalnya dan limited role of government itu adalah pilar-pilar dari kapitalisme sendiri yang mana eh, kapitalisme pada dasarnya itu terus secara umum bisa ditipologikan menjadi tiga hal ini, yaitu state guided capitalism, yaitu bagaimana pemerintah mengarahkan investasi strategis untuk dalam konteks pariwisata misalnya, oligarki kapitalism atau industri yang dikendalikan oleh kelompok elit, halnya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, yang mana sepertinya kita melihat bahwasannya yang terjadi adalah state guided capitalism, tetapi pada akhirnya eh, tidak, kita sangat familiar dengan apa yang namanya sembilan sembilan naga gitu di Indonesia. Dan kepemilikan properti, resort dan segala macam di wilayah-wilayah pariwisata itu sangat umum atau sangat sangat lumrah ketika properti-properti tersebut ketika ditelusuri kepemilikannya itu adalah ya orang-orang itu lagi gitu atau jejaring-jejaring mereka lagi gitu. Jadi itu menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di industri pariwisata di Indonesia gitu. Lalu yang ketiga adalah big firm capitalism. Di sini perusahaan multinasional seperti Accor, Marriott, atau platform-platform misalnya Booking.com gitu. Bagaimana mereka bisa mendominasi pasar global. Dampaknya apa? Dampak adalah efisiensi dan skala global, tetapi juga dia itu punya resiko untuk homogenisasi dan juga yang paling substansi resikonya itu adalah ketimpangan. Jadi bisa dibayangkan seorang pedagang atau pengusaha homestay uh, di wilayah Parangtritis gitu. Karena kepemilikan modal dia itu tidak sebanyak investor-investor, maka pendapatan dia per hari atau per bulannya itu pasti jauh lebih rendah daripada seseorang yang memiliki resort Queen of the South di kawasan yang sama gitu. Nah, hal ini apabila tidak diregulasi dan tidak diperhatikan secara signifikan, meskipun mau bagaimanapun kita mencoba untuk men-tagline-kan campaign pariwisata berbasis masyarakat dan segala macam, kebijakan tidak memperhatikan hal ini sebagai satu hal yang harus diatur, kebijakan terkait masalah investasi misalnya, itu akan mewujudkan ekses-ekses ketimpangan yang lain yang bisa muncul akibat adanya perkembangan industri pariwisata. Yang tadinya itu kita tujuannya adalah improving local and communities welfare situations, tetapi pada akhirnya ketika tidak ada regulasi tertentu khusus yang mengatur sejauh mana investasi itu bisa hadir di satu kawasan, ya pada akhirnya ini cuma berujung pada satu ketimpangan yang lain.